Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Sebelum Bapak Ibu membuat deposit pajak, ada baiknya Bapak Ibu tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip supaya tidak ada penyesalan ya. Kenapa menyesal? Karena uang yang sudah keluar. Ya, sebelum kita bahas, ada baiknya Bapak Ibu like dan subscribe ya, dan berikan komentar yang terbaik. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Kita langsung ke menu pembayaran. Setelah itu kita langsung membuat layanan mandiri kode billing ya. Jadi di sini ada dua pembuatan kode billing, ada yang layanan mandiri kode billing, ada yang pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Kalau kita mau buat deposit pajak, pastikan masuk dari layanan mandiri kode billing. Kalau membuat tagihan pajak, misalnya ada denda, ada surat dari pajak, STP, maka kita dari pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Kalau untuk deposit pajak yang kita bahas pada kesempatan ini adalah kita masuk ke layanan mandiri kode billing. Kita klik aja. Ya, di sini ini adalah langkahnya. Jadi di sini ada layanan mandiri pembuatan kode billing. Yang pertama adalah verifikasi identitas wajib pajak. Kami harapkan Bapak Ibu jangan di skip-skip, jangan sambil membuat kode billing. Jadi tonton dulu sekali dua kali, setelah paham baru buat kode billing sambil ditonton video ini. Jangan baru tonton langsung buat. Jadi pahami dulu sekali dua kali baru nanti buat kode billing supaya tidak ada penyesalan. Kenapa menyesal nanti akan kami jelaskan. Oke, kita lihat di langkah pertama ada verifikasi identitas wajib pajak. Ini maksudnya bahwa pastikan yang di sini adalah wajib pajak Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu bayar. Jangan sampai di sini nama tetangga kita atau nama Pak RT atau siapa. Jadi pastikan ini adalah nama wajib pajak yang mau kita bayar. Inilah yang kami bilang tadi ya, harus benar-benar hati-hati supaya tidak salah. Nanti kita malah membuat deposit pajak tetangga kita atau deposit saudara kita. Jadi yang mau kita buat adalah pastikan benar NIK-nya, NPWP-nya, namanya, alamatnya ya. Pastikan benar. Setelah itu sudah pasti, maka kita langsung ke lanjut. Ini lanjut. Nah, di lanjut ini adalah pilih kode KAP atau KJS ya. Jadi di sini pilih KAP dan KJS. KAP ini adalah kode yang mengidentifikasikan jenis pajak yang harus dibayar. Kemudian KJS adalah kode jenis setorannya ya. Di sini yang harus kita isi, kita buka aja, kita klik aja. Maka kita carilah yang namanya deposit pajak. Karena ini cukup banyak, maka kita langsung aja kita klik deposit. Deposit. Nah, ini setoran untuk deposit pajak. Di sini kodenya adalah 411618, KJS-nya 100. Nah, ini yang kami pasti bilang tadi ya, harus benar-benar hati-hati, step by step diikuti. Setelah paham sekali dua kali tonton baru buat depositnya sambil menonton kembali untuk ketiga kalinya ya. Nah, ini untuk periodenya kita buat adalah ini sudah langsung setahun. Jadi yang kita depositkan ini sudah berlaku untuk 1 tahun. Jadi kalau kita buat misalnya 10 juta, itulah untuk 1 tahun ini. Tetapi kalau misalnya kurang, ya bisa kita tambah lagi, buat lagi deposit ya. Tapi masa berlakunya loh ini. Jadi misalnya tidak kita pakai-pakai selama setahun, ya itu tetap bisa berlaku sampai Desember. Jadi dari Januari sampai Desember itu tetap berlaku. Nah, setelah kita pastikan ini benar, dipastikan lagi ya, 411618 100 setoran untuk deposit pajak. Setelah ini selesai, sudah pasti, kita ke lanjut. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Kemudian langkah ketiga, unduh kode billing. Di sini ada unduh kode billing. Kembali ada di sini identitas, artinya kita harus periksa lagi ya. Kita periksa lagi supaya tidak salah. Seperti di awal kami bilang, jangan sampai salah. Di sini namanya siapa, NPWP-nya. NPWP di sini pakai NIK ya. Kemudian alamatnya. Nah, yang paling penting diperiksa lagi KAP dan KJS. 411618 100 setoran untuk deposit pajak. Kemudian periodenya ini sudah pasti Januari sampai Desember ya 2025.
Setelah itu selesai, maka kita ke mata uang. Mata uang udah pasti rupiah ya, ini tidak bisa dirubah, itu harus kita pilih rupiah. Kemudian nilainya berapa? Berapa yang mau Bapak Ibu depositkan. Dalam contoh ini kami depositkan senilai itu ya. Kemudian kita langsung tap aja, ini terbilangnya sudah ada. Ini adalah contohnya adalah kami buat 50.000. Kemudian keterangannya bisalah ditulis apa aja di sini. Atau dikosongkan juga bisa. Setelah itu atau enggak diketik aja apa ya, deposit. Deposit pajak. Oke. Setelah itu kita langsung unduh kode billing. Tapi sekali lagi pastikan 4116181100. Jadi ini kita nyetor pajak loh, jadi harus benar-benar hati-hati. Gimana kalau misalnya kita setor 100 juta ternyata nyasarnya ke orang. Nah, itu kan jadi masalah gitu loh. Jadi harus benar-benar seperti kami bilang, hati-hati, pahami, dan baru laksanakan. Setelah itu kita langsung unduh kode billing di sini. Kita klik unduh kode billing. Ini adalah proses. Sambil proses, ada baiknya Bapak Ibu like ya dan berikan komentar yang terbaik. Yang belum subscribe, bisa di-share supaya temannya juga bisa paham. Dan di sini berhasil, kode billing telah berhasil dibuatkan dan diunduh secara otomatis. Silakan periksa direktori unduhan Anda. Jadi sudah berhasil mengunduh. Kita sudah berhasil mengunduh. Kita bisa lihat di sini hasil otomatis unduhannya ya. Kita lihat di sini. Kemudian kalau mau ditampilkan dalam folder, ketik di sini. Kalau langsung mau dibuka, klik dibuka. Nah, di sini sudah ada kode billingnya. Ini adalah kode billingnya. Kita lihat di sini. Kode billingnya sudah tertera di sana. Yang perlu kita perhatikan lagi di sini, identitasnya sudah benar, jumlahnya berapa, kodenya berapa, udah benar. Jika sudah benar, terbilangnya udah benar juga ya. Kita ke bawah ini, di sini ada uraian deposit pajak tadi ya. Di sini ada tulisan kode, gunakanlah kode billing di bawah ini untuk melakukan pembayaran. Kode billingnya adalah seperti ini. Dan masa aktifnya, ini masa aktifnya perlu Bapak Ibu perhatikan, masa aktifnya adalah 7 hari. Jadi ini sampai tanggal 7, sekarang tanggal 31, ini akan berakhir tanggal 7. Itu adalah 7 hari ya. Jadi 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 hari ya, 8 hari. Jadi ini seminggu lah. Jadi masa aktif e-billing adalah seminggu. Berbeda dengan e-billing tahun sebelumnya, di mana e-billing tahun sebelumnya masa jatuh temponya atau expirednya adalah sebulan, sementara ini adalah seminggu. Itu perbedaannya dari zaman dulu sama sekarang. Oke, setelah ini selesai, maka kita akan lanjut ke pembayaran. Kita akan buat bagaimana cara pembayarannya, dan kali ini kita akan praktekkan cara membayar lewat Livin by Mandiri ya. Ya, setelah kita buka Livin by Mandiri, maka kita langsung ke bayar, lalu ke pajak, kemudian pajak, PNBP, dan cukai. Kita pilih aja, kemudian kita akan langsung masukkan e-billingnya. Setelah e-billingnya masuk dengan benar, lalu kita langsung masukkan rupiahnya ya. Kita masukkan berapa yang mau kita bayar, setelah itu langsung kita lanjutkan. Nanti kita akan mendapatkan bukti pembayarannya, bisa kita screenshot sebagai bukti ya. Ya, setelah kita selesai membayar deposit pajak yang telah kita buat e-billingnya tadi, maka pembayaran itu sudah langsung masuk ya ke buku besar. Jadi kita langsung klik buku besar. Setelah kita bayar, kita langsung ke buku besar untuk melihat apakah sudah masuk. Di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang perlu kita perhatikan ya. Dan masing-masing ini punya arti. Di sini ada debit, ada kredit, ada debit tersisa, ada kredit tersisa, kemudian terakhir saldo. Kita coba yang paling kanan, yang paling kiri ya, yang debit. Di sini warna merah, ini adalah hutang pajak. Hutang pajak yang pernah kita
ada hutang pajak kita yang sudah pernah, baik yang kalau di sini kan udah lunas semua ya. Kalau wajib pajak lainnya belum tentu lunas semua. Jadi yang merah ini, yang debit ini adalah pajak yang pernah ada untuk wajib pajak tersebut. Kemudian di sebelahnya lagi, di sebelah kanannya, di situ ada kredit. Ini yang warna tulisannya hijau. Ini adalah pajak yang sudah dibayar wajib pajak ini. Jadi yang sudah pernah dia bayar selama ini, inilah sebesar 300.000 ya. Sementara yang hutang dia yang pernah ada adalah 250.000. Tadinya yang di sebelah kanan ini adalah 250.000, tetapi karena kita sudah bayar tadi lewat deposit, maka ini menjadi 300.000 rupiah. Kemudian di sebelahnya ada debit tersisa, ini tidak ada ya. Artinya tidak ada pajak yang harus kita bayar di sini. Tidak ada. Kemudian di sebelahnya ada kredit tersisa. Kredit tersisanya adalah pengurangan kredit kurang debit, yaitu menjadi 50.000 rupiah ya. Jadi masih ada sisanya 50.000 rupiah, sisa kredit kita. Jadi itulah saldo yang menjadi saldo akhirnya. Jadi saldo akhirnya adalah 350.000, dan nilai yang ada di saldo ini itulah yang harus kita pakai untuk membayar. Misalnya ada hutang pajak kita yang langsung dipotong nanti dari saldo inilah, misalnya PPN bisa langsung dari saldo kalau memang mencukupi. Misalnya hutang SPT ada yang harus dibayar, dari situlah langsung dipotong. Kemudian STP atau bukan STP ya, tapi yang pembayaran lainnya ya. Misalnya untuk hutang pajak, dari situ langsung dipotong. Nah, setiap wajib pajak ini berbeda-beda saldonya ya. Ada yang saldonya minus di sini merah. Jadi kalau banyak merah di punya Bapak Ibu berarti itu banyak yang masih dibayar. Jadi kalau di sini kan ini kebetulan banyakkan hijau ya. Jadi masih bagus ini. Tapi kalau punya Bapak Ibu kebanyakan merah, ini yang paling berbahaya ya. Berarti banyak hutang pajak yang harus dibayar. Nah, inilah yang kami sebutkan tadi, kenapa harus benar-benar diperhatikan dari awal supaya tidak ada kesalahan dalam membuat deposit pajak. Kalau misalnya kita lihat ya seperti contoh ini. Iya, kalau kita perhatikan contoh ini cukup banyak merahnya ya. Kalau kita perhatikan 1, 2, 3, ada 3 yang merah, sementara yang hijau hanya 2. Nah, di sini kalau kita lihat saldonya adalah minus. Jadi minus 17.300.000. Jadi dia saldonya minus. Ini artinya dia banyak yang masih harus dibayar ya. Jadi kalau seperti ini, makanya saya bilang tadi di awal harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya Bapak Ibu langsung bikin deposit, misalnya PPN-nya, misalnya nih wajib pajak inilah PPN-nya yang mau dibayar bulan ini misalnya 5 juta. Nah, kemudian dia langsung depositkan tanpa memperhatikan saldo-saldo dia ya. Jadi dia langsung depositkan misalnya 5 juta. Apa yang terjadi? Maka di yang warna panah hijau ini nanti dia tidak akan ada di sini jumlahnya. Karena dia masih kalau kita bikin 5 juta berarti dia nanti saldo akhirnya masih menjadi 12.300.000, itu pun minus. Jadi kalau kita depositkan berarti dia nanti akan tetap juga minus 12.300.000. Nah, kalau minus apakah kita bisa membayar pajak PPN-nya? Itu artinya kan kita tidak bisa membayar PPN. Walaupun kita masukkan 5 juta, kita depositkan, karena masih banyak di sini, karena saldonya masih minus, maka dia akan tetap tidak bisa kita pakai. Karena saldonya akan menjadi minus 12. Kalau sekarang kan minus 17 ya. Kalau kita tambahkan deposit 5 juta, berarti di sini jadi minus 12. Artinya kalau minus itu tidak
tidak ada uang kita. Di situ harusnya adalah warna hijau ya, jadi ada saldonya yang bisa kita pakai untuk membayar. Karena kita tahu deposit itu kan seperti GoPay ataupun dompet digital lah ya, yang bisa kita diambil. Nah kalau misalnya saldonya minus, apa bisa dipakai untuk membayar pajak? Nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian sebelum membuat deposit pajak ya. Maka bagusnya kita harus memperhatikan dulu buku besar kita seperti apa, dan nanti akan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah bikin deposit pajak atau menggunakan billing. Jadi kalau pas bikin PPN itu kan nanti di sana ada kalau saldo kita cukup maka akan dibuat lewat deposit, tetapi kalau tidak cukup kita langsung lewat billing. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Ini yang kita bayar tadi ya. Nah, warna 50.000 inilah yang harus kita pakai untuk membayar. Kemudian kalau Bapak Ibu mau tahu ini dari mana aja sih riwayat kok ada yang 250.000, ada 300.000, maka Bapak Ibu bisa langsung centang di sini ya, yang bisa diklik di sini, tampilkan di sini, maka akan muncul riwayat pembayaran ataupun riwayat hutang-hutang kita. Jadi kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Seperti itulah cara membuat deposit pajak. Jika ini adalah cara yang biasa yang kami buat, dan jika ada yang salah kami mohon maaf. Jangan lupa berikan dukungan kepada kami, like, subscribe. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan apapun di kolom komentar. Kami akan bahas dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Sebanyak apapun pertanyaan akan kami balas. Sampai jumpa di video berikutnya.